Kita masuk dalam saat teduh. Sumber pertolongan kita adalah dari Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, dan isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, syukur bagi Allah oleh karena cinta kasih-Nya kita boleh bersama bersekutu. Mari kita bersama ungkapkan pujian dengan nyanyian Kidung Jemaat 37A. Bait pertama, Kidung Jemaat nomor 37A. Bait pertama. Yang teguh ke tempat berteduh, kamu sanggup berat dan pasang, kau berikan diriku berlelah dalammu. Mari kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami orang berdosa ini bersyukur atas panggilan untuk bersekutu dalam cinta kemuliaan-Mu. Teguhkanlah setiap kami dengan benar sabda. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, kita bersama akan membaca, mendengarkan dari surat Roma 6 ayat 1 sampai dengan 11. Surat Roma 6 ayat 1 sampai dengan 11. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Roma 6 ayat 1 sampai dengan 11. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bahwa kita bertekun dalam kisah, supaya semakin bertambah kasih karunia itu. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi kisah? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikumpulkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kehidupan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru.
jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita mengandalkan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah Ia bangkit dari antara mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengarkan, mempergumulkannya, lalu melakukan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Amin. Berani berkomitmen hidup dalam Kristus. Kekasih-kekasih Kristus, kita sadar saat meyakini dan berbakti pada Kristus bahwa Tuhan menghendaki agar kita itu mau hidup di dalam Kristus. Artinya menghijaukan Kristus dalam hidup kita. Yang beberapa hari lalu dengan renungan menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya kita harus mewujudkan, menampakkan citra Kristus. Dipanggil untuk merasakan dan melakukan yang dialami dan dilakukan oleh Kristus Yesus. Setelah menerima kasih karunia Tuhan berupa pengampunan dosa, itu kita ada dalam kehidupan yang baru. Kita dipanggil supaya mau belajar dan belajar taat dan setia kepadanya. Bukan sebaliknya. Ini yang terjadi biasanya dalam kehidupan kita. Ketika kita diberikan barang gratis, cuma-cuma, kadang kita tidak mengelola dengan baik. Dan pengampunan ini diberikan Allah dengan cuma-cuma. Tetapi Allah menghendaki supaya itu kita rawat, kita kelola dalam kehidupan ini. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Rasul Paulus menyatakan bahwa kasih karunia Allah itu sangat ajaib, luar biasa. Sekalipun dosa manusia terus bertambah banyak, tetapi Allah mengasihinya. Rasul Paulus mengatakan, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia
menjadi berlimpah-limpah. Surat Roma 5 ayat 20b. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, ini yang akan menyesatkan manusia. Ketika ayat ini hanya dicopot saja, tidak diikuti dengan bacaan yang lain, dan itu seringkali diambil orang untuk membenarkan dirinya sendiri dalam dosa. Bukan ada ayat, kalau semakin banyak berbuat dosa, semakin besar karunia-Nya. Hanya ayat itu yang diambil. Padahal ada penjelasan ayat yang tegas dan jelas. Dalam bacaan kita pagi ini, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak, jelas dan tegas. Kenapa pernyataan itu diungkapkan oleh Rasul Paulus? Karena itu yang terjadi dalam konteks pada saat itu. Orang berpikir seperti itu, semakin banyak berbuat dosa, semakin besar kasih karunia. Bukan seperti itu. Kasih karunia yang ditandai dan kehidupan kita orang percaya, ibu bapak yang dikasih Tuhan, itu adalah baptis. Ketika anak-anak belum tahu arti dan makna baptis, itu orang tuanya mohon untuk dibaptis. Pak Majelis, anak saya minta dibaptis. Padahal anak itu belum tahu arti dan maksudnya. Lalu bagaimana? Yang jadi tugas tanggung jawab orang tua adalah merawat, menjaga, mengelola makna baptis itu. Baptis, baptiso, baptis dikuburkan. Ketika setiap kita menerima baptisan itu dikuburkan dalam apa? Kehidupan lama kita dikuburkan bersama kematian Yesus, supaya setiap kita merasakan bagaimana menjalani kehidupan yang dilakukan oleh Yesus. Itu baptis. Jadi tidak sekedar formalitas. Ada hakikat yang jelas bahwa ketika menerima baptis itu hidupnya dikuburkan, hidup lamanya dikuburkan, dibersihkan, disucikan bersama kematian Kristus. Itu juga yang terjadi kalau kemudian ada yang dewasa secara usia baru menerima baptis. Misalkan dari lain menyatakan untuk menjadi Kristen itu istilahnya baptis dewasa. Kalau itu keturunan, baptis anak. Baptis dewasa itu sekaligus adalah pengakuan iman percaya. Sementara yang masih baptis anak itu masih harus proses lagi untuk sampai kepada pengakuan iman percaya atau sini. Kekasih-kekasih Kristus, orang yang telah menerima pengampunan dosa, dikuburkan bersama kematian Yesus tadi, tidak boleh memanfaatkan kasih karunia Allah untuk hal-hal yang tidak baik. Saya punya juru selamat ini, saya punya juru penebus ini, tidak bisa. Akan sangat tidak benar jika orang yang telah menerima kebaikan Allah menyalahgunakan untuk melawan Allah. Ini sungguh menyakitkan hati Allah. Siapa yang tahu berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, maka ia berdosa. Kekasih-kekasih Kristus, kita orang yang telah menerima kebaikan Allah sudah seharusnya menjalani hidup yang benar sesuai dengan kehendak Allah, yaitu hidup baru di dalam Kristus. Kehidupan baru di dalam Kristus tidak hanya hal yang menyangkut lahiriah saja,
Sebagaimana yang sudah disampaikan dalam firman, tidak hanya sebatas rajin ke gereja, tetapi menyangkut seluruh aspek kehidupan. Untuk menjadi hidup baru tidak hanya di lingkungan gereja, tetapi juga di kehidupan masyarakat di luar sana. Ini semua hanya akan bisa terjadi kalau setiap kita itu setia, taat pada kekasih-kekasih Kristus. Satu hal yang realistis, yang nyata, kita sadar bahwa hidup taat dan setia kepada Kristus bukan perkara yang mudah. Apalagi di kiri kanan kita banyak hal yang menawarkan sesuatu yang sangat menyenangkan kita. Di masa pandemi ini, pandemi COVID-19, ini ada yang memanfaatkan juga. Kalau kamu bersamaku, kamu akan terpelihara. Kamu akan mendapatkan ini dan itu. Kamu tidak akan kekurangan. Menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Era ini sangat juga di kiri kanan kita banyak godaan terkait dengan hawa nafsu. Artinya untuk setia dan taat kepada Allah tidak mudah. Dibutuhkan sebuah tekad, dibutuhkan sebuah komitmen supaya tetap dapat hidup di dalam Kristus. Sebuah kebenaran dari Allah tidak bisa tidak, hanya bersumber dari Allah sendiri. Komitmen hidup di dalam Kristus harus diperjuangkan, yang keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai dan menolong kita. Seringkali ketika kita memutuskan untuk saya akan begini, tetapi di lingkungan saya ini yang seringkali kita buat jatuh. Kita lebih mudah melihat di luar kita dibanding mawas diri. Ketika kita jatuh dalam dosa, maka paling mudah dalam menyalahkan orang lain. Padahal diri kita yang tidak teguh, diri kita yang tidak taat kepada Allah. Kekasih-kekasih Kristus, jika ada hal yang dilakukan mendukakan hati Tuhan, dilakukan oleh lebih dari 2 orang, maka komitmen itu harus terjadi pada semuanya. Komitmen tidak mungkin bisa terjadi hanya satu. Ketika itu persoalan disebabkan oleh 2 atau lebih banyak orang itu, atau bahkan kalau sikap hidup kebersamaan kita ini dirasa mendukakan hati Tuhan, maka semuanya berkomitmen untuk tetap taat dan setia pada panggilan orang percaya. Tidak perlu takut apapun yang terjadi. Ketika kita sudah mengambil sikap ya dan amin, tidak boleh takut, sebab Tuhan memelihara dan melindungi kita. Oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah bersandar kepada Tuhan dengan memperteguh komitmen kita untuk berani hidup di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat ini. Bapa yang Maha Kudus, siapakah kami ini sehingga memberikan cinta yang luar biasa itu? Kami yang sering mendukakan hati-Mu,
Mulut kami yang sering kali mengucapkan kata yang tidak seharusnya. Telinga kami yang sering mendengarkan yang tidak seharusnya. Mata kami sering melihat yang tidak seharusnya. Kami tidak setia. Tetapi Engkau setia dan adil dalam perkara-perkara kehidupan kami. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu mengingatkan setiap kami pagi ini. Sungguh hidup, pembaharuan hidup, pembaharuan pikiran kami, hasrat kami untuk menjadi lebih baik dalam kemuliaan. Terima kasih ya Bapa. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kristus. Selanjutnya kita akan mengucapkan syukur atas nikmat dan berkat Allah. Kita lagi beri waktu untuk kita tadi mengakukan dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Persembahan di itu Tuhan 376 bait pertama. Engkau saja Tuhan, kawan damai bagiku. Aku selamatkan jemput sebelum bela kamu. Aku ingin ikut
Mari kita berdoa. Maha besar, maha benar Engkau dengan segala firman-Mu nyata dalam kehidupan kami. Setiap kami yang berlega hati berkaca akan kebenaran sabda-Mu, betapa hina niscaya diri ini. Bersyukur pagi-Mu jadi tempat perlindungan kami. Syukur ya Allah untuk setiap berkat karunia yang berlimpahkan dalam kehidupan kami. Kesehatan, keselamatan bagi setiap kami setiap hari di dalam kehidupan rumah tangga kami, bermasyarakat, juga bergereja. Setiap kami adalah anggota keluarga. Ajarlah kami untuk selalu setia dan taat pada firman-Mu di dalam setiap komunitas di mana kami berada. Jikalau Tuhan hanya tetap mengeraskan hati ketika menjalani kehidupan yang tidak benar, dan setiap kami berupaya untuk mengingatkannya, tetapi tidak juga diindahkan Tuhan, maka sepenuhnya adalah wewenang-Mu. Kami hanya bisa berserah kepada kuasa-Mu. Engkau berkati setiap kami Tuhan di masa-masa seperti saat ini, untuk senantiasa cinta kepada Engkau. Kami mundur dari tempat ini, ajar kami mewujud menyatakan citra dan gambar dalam setiap kehidupan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, kita akan bersama untuk mengukuhkan pengakuan iman percaya kita. Marilah kita menentukan iman percaya kita dengan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman Rasul. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal kepada kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita akan akhiri ibadah ini dengan menyanyikan Hitung Jemaat 425. Hitung Jemaat 425, bait yang pertama. Berkumandang suara dari semua hilang kayamu, banyak jiwa dalam dosa menyerah hilang kayamu, Undurlah dari tempat ini, masuklah dalam kehidupan pribadi saudara-saudara, dan kian diperbaharui
hidup saudara. Dan semakin hari dekat hari Tuhan. Dan terimalah kuasa berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan